Mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda pembayaran atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain. Memperingatkan akibat perbuatan itu, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu an, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa yang mengambil atau berhutang harta manusia dan ia ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskan utangnya. Dan barang siapa yang mengambil atau berhutang dengan keinginan untuk merugikan atau tidak mau membayar, niscaya Allah benar-benar membinasakannya. Artinya dia akan susah hidupnya, malah akan utang lagi sama orang lain, makin banyak permasalahan yang dia hadapi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari jilid 5 halaman 54. Kata beliau, banyak orang meremehkan soal utang piutang. Mereka menganggapnya masalah sepele. Padahal di sisi Allah hutang piutang merupakan masalah yang sangat besar. Bahkan hingga seorang yang mati syahid pun yang memiliki berbagai keistimewaan yang agung, pahala yang besar dan derajat yang tinggi tidak lepas dari urusan hutang piutang ini. Dalil yang menegaskan tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, "Subhanallah, madza anzalallahu minasy tasydidi fid dain, walladzi nafsi biyadihi. Lau anna rajulan qutila fi sabilillahi thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannata hatta yuqda anhu dainuh." Yang artinya, Maha Suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan hutang piutang. Saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan utang piutang. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, seandainya seseorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, mati syahid, kemudian ia dihidupkan, lalu dibunuh lagi, kemudian dihidupkan, lalu dibunuh lagi, 3 kali mati syahid, sedang ia memiliki utang, pasti dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dibayarkan. Hadis ini riwayat An-Nasai dan disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 3594. Jadi orang mati syahid pun gak akan masuk surga. Padahal sudah pasti dijamin surga selama masih punya utang. Setelah mengetahui hal tersebut, kata beliau, masih tak pedulikah orang-orang yang menggampangkan urusan utang piutang ini? Orang yang teman-teman sekalian tidak mau membayar utang, sengaja menahan hak-haknya orang, ini bahaya sekali. Masuk dalam masalah ini adalah hadis yang berbunyi, matlul ghani zulm, hadis sahih. Penundaan pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan itu dosa besar juga. Kalau dia punya kemampuan lalu dia sengaja utang, ya. Jadi ada 2 ancaman di sini, ancaman kena kepada orang yang mampu tapi sengaja tunda-tunda pembayaran, atau orang yang utang tapi memang niat dari awal tidak mau bayar. Dua-duanya kena ancaman-ancaman ini. Ya. Kalau orang sengaja menunda-nunda tidak mau bayar atau dari awal niat tidak mau bayar, maka dia berarti masuk dalam kategori memakan harta haram. Ya. Selain dia berbuat kezaliman, dia masuk memakan harta haram. Dan di situ Syekh Muhammad menekankan di bab setelahnya, beliau mengatakan, orang yang tidak takut kepada Allah tentu tak peduli dari mana ia mendapatkan harta dan bagaimanalah atau bagaimana ia menggunakannya. Yang menjadi fikirannya siang malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya meski berupa harta haram, baik dari hasil pencurian, suap, merampas atau ghasb, pemalsuan, menjual sesuatu yang haram, kegiatan ribawi, memakan harta anak yatim atau gaji dari pekerjaan haram seperti perdukunan, pelacuran, menyanyi, korupsi dari baitul mal umat Islam, atau harta milik umum, mengambil harta orang lain secara paksa, atau meminta di saat berkecukupan atau berhutang. Ya. Lalu dengan harta haram itu ia makan, ia berpakaian, berkendaraan, membangun rumah, atau menyewakan, melengkapi perabot rumahnya, serta membuncitkan perutnya. Padahal dengan hal-hal itu sudah cukup diancamkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabarani. Dan ini hadis sahih di jilid 19 halaman 136. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari haram, maka neraka lebih pantas baginya. Pada hari kiamat, ia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan bagaimana ia menggunakannya. Di sana ia tentu akan mengalami kerugian dan kehancuran besar. Karena itu orang yang memiliki harta haram hendaklah segera berlepas diri darinya.
Jika merupakan hak sesama manusia, maka ia harus segera mengembalikannya kepada yang berhak dengan memohon maaf dan kerelaannya. Sebelum datang suatu hari yang utang piutang tidak lagi dibayar dengan utang, tapi semuanya hanya bisa dengan pahala si pelaku atau dia terbebani dengan dosa orang yang terzalimi.